Terima kasih buat Tuhan Yesus tentunya yang mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah di sini, Gembala, sahabat saya sejak lama, saudara. 20 tahun lebih saya mengenal Ibu Hana, Pak Yusuf, dan hari ini saya boleh ada di sini. Ini satu kemurahan Tuhan, ya. Dan saya berterima kasih untuk kehormatan tentunya dari Tuhan buat saya. Saudara bersuka cita? Besok apa, saudara? Hari Jumat, besok hari Jumat, ya. Hari Jumat, ya. Udah langsung sinci aja Jumat, gitu. Saya diundang di 2 tempat jam 4 sore, jadi saya harus berangkat jam pesawat saya 10.45. Sinciannya ada di puncak lagi, saudara, ya. Dan itu daerah bukan macet, tapi bahasa Jawanya muacet, gitu, ya. Muacet. Dan itu berlaku ganjil genap, gitu. Dan pulang, saya harus pulang karena besoknya saya juga harus ada di tempat teman saya yang lain, ya. Bukan buat apa-apa, bukan buat ngumpul-ngumpul, saudara, bukan. Buat ketemu mereka, oke. Buat makan, oke. Tapi pada ujungnya ada pohon ajaib di situ, saudara. Tahun lalu saya diizinkan perkenanan Tuhan, mendapatkan giliran yang pertama karena hamba Tuhan. Mereka bilang ada kurang lebih puluhan dan ratusan juta di pohon itu, saudara. Dan saya dengan gagah minta sama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya mendapatkan yang terbaik. Dan sudah dibisiki oleh teman saya, Pak, ada yang 25 juta di situ. Saya merinding, gitu, ya. Saya minta sama Tuhan, saya lihat dengan mata jasmani dan rohani, saya minta, saya tarik, saya cabut, nyata dapat 20.000, saudara, ya. Saya pikir, aduh, nggak apa-apa lah, hamba Tuhan 20.000 kan dari Tuhan, ya. Cuman anak saya 4 juta, 2 juta, istri saya 1,5 juta, wah keren. Cuma saya 20.000. Tapi emang Tuhan itu tidak pernah mempermalukan, ya. Tuan rumah begitu mau pulang dia bilang, Pak, ini persembahan kasih dari kami. Wah, saya bilang, kenapa nggak dari awal, gitu kan? Dan waktu saya buka di mobil ternyata 20 juga, saudara, ya. Tapi beda belakangnya, gitu, ya. Tuhan tuh baik, dia bukan hanya baik, tapi dia itu baik. Selama nafasmu, nah itulah kebaikan Tuhan, dan lebih lah. Beri tepuk tangan yang meriah buat dia. Saya sedang kalau saya mau menyampaikan, Tuhan, kira-kira Tuhan apa sih yang harus saya sampaikan? Maklum hambanya, gitu. Dan saya atas inisiatif Tuhan untuk melihat satu ayat saja, karena doa malam ayat nggak boleh banyak-banyak, betul? Kalau saya bilang mari kita baca 14 ayat, saya yakin Anda semua gitu, satu ayat aja, ya. Dalam Joshua pasalnya yang pertama ayat yang ke-8. Yuk baca sama-sama. Anda sudah makan? Sudah makan? Makan dong, ya kan? Oke. Joshua pasalnya yang pertama ayat yang ke-8. Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, dan 3. Kitab Taurat ini harus selalu kamu baca dan perkatakan, renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian, perjalananmu akan sukses dan engkau akan menjadi Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan dengan berhasil dan beruntung. Wow. Banyak orang bisa berhasil, tapi sedikit yang beruntung. Halo. Ya. Sekali lagi. Kalau saya dan Anda hari ini masih hidup, itu namanya beruntung.
Betul apa betul? Ya. Sekolah sampai S1, S2, S3 berhasil. Kalau sampai hari ini masih hidup, beruntung. Iya. Oleh sebab itu, selama masih hidup, tolong baik-baik. Kalau dengar firman, jangan tidur. Halo. Aneh tuh. Anak-anak Tuhan, orang Kristen tuh kalau justru dia tidur pada saat dengar firman. Harusnya punya semangat gitu. Di balik ayat yang luar biasa ini setidaknya saya menemukan 3 words. Ada 3 kata about kata kerja, verbs. Apa itu? Coba balik lagi. Di situ dikatakan kembali lagi itu ayat kitab Taurat ini harus selalu kau baca dan perkatakan. Amin. Ini kata kerja yang pertama. Apa? I speak Jesus, speak. Jangan memperkatakan yang tidak baik. Yang baik. Saya menikah 32 tahun dengan istri saya. Saya tidak pernah satu kata pun bicara yang tidak baik buat dia. Betul nggak? Paling enak tuh dan paling susah khotbah di hadapan keluarga. Iya. Karena kita harus jadi contoh, teladan gitu. Untuk hal ini saya passed, lulus summa cum laude. Untuk memperkatakan selalu, bukan saya sombong, Tuhan jadi saksi. Betul mah? Betul? Ini ada anaknya nih sekalian, betul? Saya nggak pernah, dia umur bulan Maret dia dapat doktor teologi ya, saudara. Beserta kakaknya, dua-duanya doktor. Saya tidak memperkatakan yang buruk dalam hidupnya. Nah, saudara, biar dia yang apa namanya, yang bersaksi. Saya kalau marah paling apa ya? Cuman lihat aja gitu. Tuh, tadi dia bilang, ya kan? Dia umur 28 itu. Saya nggak pernah, anak setan loh. Hah? Orang ngajar loh, anak nggak tahu diuntung. Never. Paling kalau saya udah nggak suka, saya udah, dia tahu. Dan tiba-tiba dia lari ke atas, menangis tuh. Ke lantai 3. Nanti istri saya baru bilang saya di lantai bawah. Tuh, kamu apain anak kamu? Apain? Dia nangis. Kenapa? Nggak tahu kenapa kamu apain dia? Nggak tahu. Saya naik ke atas bener lagi. Terus saya buka pintunya. Ai, kenapa? Loh, kenapa? Papa nggak bikin apa-apa. Ya tapi waktu Papa melihat aku melihat mata Yesus. Waduh, keren. Keren loh, Cuk. Keren banget loh. Mata kita, anak kandung kita bilang mata Yesus. Aku lihat nggak kuat, Pak. Kalau aku salah, iya. Ampuni. Tapi jangan lihat aku dengan sorot mata Yesus. Waduh. Satu hal saya terharu, tapi satu hal saya bangga juga loh. Iya dong, kalau sampai keluarga, the members of your family say that you have an eye of Jesus. Keren. Anak saya yang satu lagi, kakaknya, dia pernah 1 minggu dapat Sweet 17. Saya anugerahkan mobil buat dia nanti kuliah. 1 minggu dia hancurkan, tabrakan, dan itu dia nggak kasih tahu saya. Di sebelah masih ada rumah kosong pada saat itu, karena kami salah satu yang pertama tinggal di kompleks itu. Dan jadi kiri kanan masih kosong. Dia taruh di situ. Saya nggak lihat, gelap. Begitu saya naik, baru istri saya bilang, itu mobil kamu, kenapa? Yang baru kamu hadiahkan, kenapa? Kamu nggak lihat? Enggak. Kenapa?
Itu ada di sebelah. Kenapa? Ya kamu lihat aja. Ya kenapa? Ya kamu lihat. Saya susah untuk memberitahu. Saya lihat ke bawah, hancur. Itu melesak masuk. Itu dia punya lampu udah nggak ada, hancur. Itu dia punya bumper, hancur, melesak, nggak ada. Dan itu masuk, hancur. Saya lihat, oh Tuhan Yesus, ini baru bayar DP dan cicilan pertama ini. Masih ada 4 tahun lagi. Ini jadi bagaimana? Terus saya ingat wajah anak saya. Naik ke lantai 3. Baru membuka pintu, Tuhan bilang, malam itu milik iblis. Malam, don't open the door. Saya mau ngomong, kalau kau mau ngomong, tomorrow morning. Udah masuk ke kamar. The most important thing, anakmu tidak apa-apa, nggak ada satu kaca pun di mukanya. Itu kan keberuntungan, bukan keberhasilan. Keberuntungan. Wah kamu berhasil ya gitu. Beruntung, nggak ada yang cacat. Istri saya bilang, saya masuk kamar, saya ambil air dingin 1 botol, blok. Terus saya mandi, saya nyanyi. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Itu shower, tak pergi dariku. Keluar, saya doa, tidur. Pagi-pagi saya bangun, saya tunggu dia di ruang makan. Dia keluar, wah dia teriak, Papa, papaku, papa sayang. Dari 3, 2, papa. Kayak film, sudah papa gitu. Dalam hati saya, sinetron nih. Begitu lihat saya, Papa, I love you, Papa. Dia duduk di saya, dia duduk di sini di paha, dia pelukin saya. I love you, Papa, I love you, forgive me, Papa, forgive me. I will pay, Papa, but don't hurt me, don't be angry with me. Tahukah saudara bahwa Bapamu di surga lebih dari saya? Halo, saya kelihatan tuh mobil, lihat muka dia, lihat mobil lagi, lihat muka dia. Akhirnya saya peluk dia. Iya kok, Papa nggak marah? Are you sure? It's okay, Dad. Dad, nanti aku bayar. Nggak usah. Papa kan hamba Tuhan. Nanti Tuhan akan bayar buat Papa. Peluk, terus dia jalan dalam hati. Benar, mujizat terjadi. Saya tanya sama istri saya, bisa nggak diperbaiki? Bisa lah, kan kita asuransi. Asuransi dulu masih 100.000, bayar 100.000, sampai pilih dari beberapa bengkel, dan ternyata salah satu bengkelnya ada di Cawang. Rumah saya di Kelapa Gading. Begitu masuk, saudara, yang hebat, pemilik bengkel itu ada di depan. Begitu dilihat mobil saya, dia oh Yesus. Karena memang nomor mobil saya Yesus, 73 SUZ. Jadi Yesus. Dia bilang, aduh Bu, bukankah ini milik Pak Pendeta Yohan Dumoeno? Betul. Berarti ibu adalah istrinya? Ya. Oh, saya fans berat dia. Oh, istri saya langsung, oh Yesus. Dia bilang, kenapa Bu? Iya, ini anak kita. Dia lihat, ini bisa 6-7 bulan. Tapi begini Bu, doa. Kalau memang seluruh part TC-nya ada, ini enggak sampai 3 minggu.
Doa keras. Wah, ibu hamba Tuhan, istri hamba Tuhan, apalagi kalau Pak Yohan Lumoen dong doa, dia ngomong itu. Pasti ada, yang tidak ada jadi ada, itu yang sulit. Yang mudah, yang ada jadi tidak ada, itu mudah. Betul, tapi yang sulit, yang tidak ada menjadi ada, itu. Oh iya, terus istri saya berapa ini? 100, nggak usah pikir. 2 minggu dia telepon istri saya, Bu, mujizat terjadi. Apa? Seluruh partisi yang diperlukan mobil itu semua ada. Jadi minggu depan bisa diambil. Begitu saya lihat, aduh indahnya itu mobil, luar biasa. Saya cuman telepon, Pak, terima kasih. Enggak apa-apa Pak Yohan, anytime. Nanti kalau ada masalah dengan mobil lagi, ada kecelakaan atau kerusakan ke sini. Dalam hati saya, jangan didoain begitu dong, ya kan? Nah saudara, begitu sampai hanya beberapa, setahun, 2 tahun, saya jual itu mobil. Kak, jual. Dan hebatnya, harga mobil yang saya beli sama dengan harga mobil yang saya jual. Itu Tuhan. Jadi perkataan tuh hati-hati. Amin. Orang yang beli showroom juga teman saya, dia, ini mobil keren banget Pak. Saya doa terus, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, butakan matanya dalam nama Yesus, Yesus. Terus dia ke bawah ke kolong, dia punya anak buah depan belakang. Terus mereka teriak, Pak, ini nggak bekas tabrakan ya, nggak ada tabrakan loh Pak, mulus. Ya kita kan harus cerdik seperti Mas, yang ini nabraknya hancur, rusak. Kan Yesus bilang apa? Kau yang mengatakannya, bukan aku. Kalau dia tanya kepada saya, baru saya jawab. Pak, pernah kecelakaan nggak Pak? Pernah tabrakan nggak? Saya akan bilang, pernah. Tapi yang dibawa itu, waduh mulus banget ya Pak ya, bisa sampai begitu. Entah itu mulusnya itu mobil atau mereka dibutakan oleh Tuhan, saya nggak tahu. Pokoknya kita terima mujizat aja lah, gitu aja. Begitu ke Pak tawar-tawar, terus harga itu. Oh saya buru-buru. Terjadi itu saya bilang, Tuhan, tuh lihat tuh. Apalagi itu, berhasil, beruntung. Amin saudara. Tuhan memberikan kita 2 hal itu yang diidam-idamkan manusia sejagat, keberhasilan dan keberuntungan. Keluarga yang diberkati, anak-anak yang diberkati, keluar masukmu dijagai oleh Tuhan. Seumur hidupmu kasih Tuhan ada padamu, dan itu menjadi kerinduan Yesus. Nah, saya tutup 12 menit. Saya suka ketakutan lihat itu. Dalam 12 menit, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai keberhasilan dan keberuntungan itu? Tadi yang pertama, kata-kata, perkataan. Yang kedua, coba Anda lihat terus, kembali lagi ayat itu. Yang kedua dikatakan renungkan. Ada satu perenungan, Ustaz. Ya. Dalam bahasa lain dikatakan meditate. You know, meditate means meditasi. Anda pernah lihat orang-orang beryoga? Anda pernah lihat orang-orang kalau pagi-pagi itu apa namanya itu? Shiatsu atau kungfu atau apa? Tai Chi ya, yang kita meditationnya beda. Pernah Anda malam-malam jam 12 sampai jam 3 haleluya, haleluya. Anak saya tadi sedikit meleset. Saya bukan katakan tidak ada saingan, saingannya sedikit. Jam 12, kalau Anda meditasi dengan Tuhan, apa sih meditasi? Itu perenungan. Kalau lebih tepatnya saya dan Anda masuk dalam penyembahan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan
syukur bagimu. Jangan buru-buru minta, serakah amat. Haleluya. Kau yang baik dalam hidupku, Yesus, yang menyertai aku, keluargaku, kesehatanku. Kau yang baik, Tuhan. Lagi yang punya utang banyak. Oh, kan utangnya banyak. Haleluya. Utang banyak cuma begini. Tuhan mau bilang, ngapain yang punya penyakit? Kau yang menyembuhkan penyakitku, yang merawatku, yang memimpin aku untuk selama-lamanya. Kasih setiamu untukku. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya 2 tahun 4 jam 15 menit. You know why? Karena persoalannya banyak. Saya nggak bisa patahkan ini, tapi Tuhan sanggup mematahkan ini. 2 tahun, semuanya dibereskan. Ayo pulang dari rumah Tuhan ini. Yuk, siapkan waktumu. Kenapa saya bilang jam 12? Ibu saya bilang itu. Orang lain pada tidur. Seperti singa yang mengaum-ngaum. Anda tadi seperti rusa rindu sungaimu, salah satu my favorite song. Jiwaku rindu engkau. Saya nggak punya suara bagus, ya nyanyi aja. Seperti sungai. Kan cuma berdua sama Tuhan. Oleh sebab itu sering-sering beribadah supaya Anda latihan memuji. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan, hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagi keluargaku, bagi penyakitku, bagi keuanganku, persoalan dan masalahku. Kau segalanya. Nggak mungkin Tuhan nggak turun tangan, nggak mungkin. Tahun ini 50 tahun saya melayani Tuhan, dari umur 12. Dari gereja saya yang lama. Saya full timer tahun 98-99. 26 tahun. Saya nggak pernah lihat Tuhan tidak menolongku, nggak pernah, never. Itu untuk mereka berdua sampai S3 nggak mudah. S1 dia di Indonesia dan di Prancis. S2-nya di Venus International. Terus Business of School, Harvard, Amerika. Kakaknya juga begitu. 1 di Venus International. 2, dia memilih untuk ambil Master of Theology. Dan 3, dia ambil doktor. Di Master of Theology-nya dia summa cum laude. Dia cum laude 2 kali. Dia bilang, aku nggak mau mengecewakan Bapa di surga dan Bapa di bumi. Jadi apa yang kita tanam gitu sama Tuhan tidak akan pernah berlalu sia-sia. Mau nggak begitu? Dan yang terakhir, coba kembali ke ayat itu. Nah ini nih yang terakhir. Ya, supaya engkau bertindak. To do it. Halo, hati-hati. Halo. Masa lalu is masa lalu.
Sekarang berubah. Laki-laki di ruangan ini kalau lihat perempuan cantik, boleh dilihat, betul nggak? Boleh, cuma jangan kelamaan. Halo, gitu. Udah, jangan. Sampai ke WC, diikut ke WC. No. Belajar dari Tuhan Yesus. Belajar hidup bersih, kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau katakan the past is the past. Udah. Sekarang hiduplah benar. Give and you will be given. Alkitab bilang gitu. Ya lakukan aja. Nggak usah dengar orang-orang yang di media sosial capek. Halo, Anda mati mereka nggak akan kuburkan Anda loh. Anda sakit mereka nggak akan berdoa, nggak akan besuk. Tapi gereja pasti akan membesuk. Ya. Oleh sebab itu, give and you will be given. Ada orang bilang, nggak usah Pak kasih buat gereja. Gereja udah pada kaya. Biar aja mereka ngomong gitu. Selama itu firman, jadilah pelakunya. Ya. Hai suami, kasihilah istrimu. Itu benar. Hai istri, tunduklah. Jangan tanduk, saudara. Tunduk aja. Ya. Tanduk-tanduk gitu ya. Istri saya orangnya berani misalnya. Tapi ada dua hal yang dia takuti. Yang pertama Tuhan. Yang kedua, dulu mama saya. Sekarang dia boleh ngomong apa aja. Kalau saya udah turun dari panggung. Biasalah istri di mana-mana sama kan. Kayak bahasa roh gitu. Saya mau jawab, roh Tuhan bilang, tanya dia, betul nggak? 32 tahun kita menikah, ini bagus nih. Kalau ada perdebatan, ada persoalan di antara kita, siapa yang datang duluan? Yang kencang. Bayangin 32 tahun, nggak pernah sekalipun. Eka aja. Ma, udah dong. Dia bilang, biasalah ya Bu ya. Awas dong jangan pegang-pegang. Padahal suaminya nggak pegang, lagi di ujung. Mama saya selalu bilang, nah kau jadi pelaku. Tapi Mak, bertahun-tahun aku dia nggak pernah ngalah. Nggak apa-apa. Dalam banyak hal dia juga mengalah kepada kamu. Ya, udahlah. Saya peluk dari belakang, udah selesai. Suami kalau lihat istri begitu merajuk, ya kan? Senangnya dalam hati gitu kan. Saya nggak usah lanjutin tuh lagu. Saya mau katakan buat Anda, udah pegang aja dari belakang. Saya pegang istri saya dari belakang, langsung diem. Ya paling cuma, awas dong, sempit, awas dong. Padahal kamar kita cukup lega, sempit, awas sempit. Terus saya cium aja dari belakang, selesai. Terus dia ngomong gini, kamu kalau mau orang lain sama jemaat baik, sama jemaat bisa konseling baik, sama aku. Nah itu benar. Udahlah sabar. Dan mama saya bilang, siapa yang keduluan? Ada roh Allahnya, roh kudus soalnya. Roh kudusnya saudara ya, maka dia akan diberkati. Dan saya mohon maaf tadi ya, kebiasaan sudah. Tapi dari 30 menit cuma sekali loh. Iya. Anda pikir gampang khotbah begitu? Susah loh. Tiap kali mau masuk berhenti. Saya ngomong itu last minute lagi. Tadi kalau saya akhiri hilang tuh, nggak ada. Oh, udah tinggal 1 menit. Ya. Jadi Tuhan ingin berkata kepada saya, you are not perfect. Yang sempurna hanya Dia. Oke, istri juga begitu ya. Kalau suami ya pakai minyak kebanyakan, nggak usah curiga ya. Nggak usah. Mau kemana sih lo gitu ya. Jadi kayak itu, kayak raja guguk. Udah percaya aja. Tuhan yang tolong. Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.
Pas tuh 30 menit, pas. Yuk tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang hebat, sempurna, dan ajar kami sekarang untuk menjadi orang-orang yang memperhatikan perkataan kami, Tuhan. Menjaga perkataan kami. Dan juga kami harus ada perenungan, penyembahan, meditate di dalam Engkau. Dan yang ketiga, ajar kami juga untuk menjadi pelaku yang baik. Buat apa kami hanya menjadi orang yang berkata-kata, orang yang mendengarkan firman, tapi kami bukan jadi pelaku. Ajar kami untuk mentaati dan menjadi pelaku firman. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati keluarga rumah tangga mereka, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh mereka, keuangan finansial mereka, pelayanan gereja mereka, di mana saja mereka berada, diberkati dan jadi berkat. Kesehatan mereka Engkau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua telah diberkati. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.